Apa yang kita persembahkan? Mempersembahkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus. Nah, kalau sudah dipersembahkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus, tubuh kasar sudah nggak ada. Yang ada tubuh halus. Nah, tubuh halus dipersembahkan kepada rahasia. Kalau sudah dipersembahkan kepada rahasia, artinya tubuh halus pun tak ada. Yang ada rahasia. Rahasia itu siapa? Al-insan siri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itulah. Maka as-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Ya, salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Siapa si al-mu'min itu? Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua itu salah satu nama Allah. Jadi ruh kita itu cerminan daripada Allah. Nah, kalau dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salatu mi'rajnya si al-mu'min, namanya mi'raj itu kan naik, Pak. Yang namanya naik itu dari bawah ke atas. Kalau kita sudah naik berarti sudah di atas. Kalau kita sudah di atas tentu sudah tak lagi di bawah. Kalau masih di bawah itu belum naik namanya. Ya kan, begitu logika lurusnya kan begitu aja. Yang namanya naik dari bawah ke atas. Kalau orang sudah naik berarti sudah di atas. Kalau sudah di atas berarti sudah tidak lagi di bawah. Kalau masih di bawah tanda belum naik. Paham nggak itu, Pak? Ya. Nah, pertanyaan kemudian, yang di bawah itu siapa, yang di atas itu siapa? Kan gitu kan, endingnya kan ke sana. Yang di bawah disebut muhdas, yang di atas disebut qadim. Kalau salatu mi'rajnya si al-mu'min, naiknya si al-mu'min, artinya muhdas naik kepada qadim. Kalau sudah berada di posisi qadim, sudah tidak muhdas lagi. Kalau masih bapak merasa bapak yang sholat enggak naik, nongkrong di bawah itulah. Tunggang-tunggi lah sholat itu. Tapi enggak naik gitu. Kalau naik berarti sudah di atas, sudah di qadim. Kalau sudah di qadim hilang muhdas. Maka disebutlah kalau sudah kajinya seperti itu bagaikan sampan kertas muatan minyak tanah berlayar di lautan api. Sampan kertas muatan minyak tanah berlayar di lautan api. Habislah itu. Ya. Sudah nggak ada lagi sampan kertas, api itulah. Kalau masih ada juga kertasnya, berarti nggak berlayar, nggak. Nah. Ini kalau sudah di atas, nggak di bawah, maka istilahnya itu ya kalau masih bapak yang merasa bapak yang sholat, ibu yang sholat, bapak yang baca ini baca itu nggak naik itu. Masih mutar-mutar di bawah itulah. Ya. Nah, sholat secara syariat, tapi nggak naik. Nah, yang kita inginkan itu naik, as-shalah mi'raj al-mu'min, naiknya. Nah, makanya perlu diawali dengan menghilangkan diri dulu. Ya. Mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Maksudnya itu matikan keakuan, jangan pula pulang nanti sembelih pula nanti. Kata Ustadz katanya matikan diri sebelum mati, belum datang ajalnya, matikan lebih dulu, sembelihnya lehernya. Nah, matikan dirimu sebelum mati. Apa orang mati? Cobalah jenguklah orang mati itu.
Umpamanya, ya, kemarin kita masih ngobrol-ngobrol sama dia itu, makan bareng, ngobrol. Begitu kita dengar dia sudah meninggal, datanglah kita, coba ajak ngobrol lagi, bisa nggak? Nggak bisa lagi. Ajak makan, nggak bisa. Kemarin dia masih melihat, sekarang udah mati nggak ngelihat lagi. Kemarin masih ngedengar, udah mati nggak ngedengar lagi. Kemarin masih bergerak, udah mati nggak bergerak lagi. Bertanya, kemana yang kemarin mendengar itu? Kemana yang kemarin melihat itu? Kemana yang kemarin itu berjalan? Kalau jalannya kaki, nah kakinya masih ada, matanya masih ada. Nah kalau begitu berarti tubuhnya ini nggak ada lah sebenarnya. Tubuhnya itu tidak punya kemampuan apa-apa. Bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, bukan mulut yang ngomong, bukan kaki yang berjalan. Nah, siapa yang berjalan? Ruhnya. Ruh kita. Itulah diri kita yang sebenarnya. Kalau ini cangkangnya, Pak. Banyak orang tertipu. Jasmani kita ini cangkangnya, casingnya. Banyak orang bagus sangkarnya, tapi isinya jelek, Pak. Sangkar bagus, tapi burungnya nggak ngukur, murah. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Artinya apa? Yang mahal itu Pak burungnya, bukan sangkar. Kita ini kadang-kadang tertipu, yang kita lihat sangkarnya ya burungnya nggak kelihatan.